Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di dada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami ini Pak, dari rakyat Pak. Menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti tidak bisa memberantas ini. Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan. Nah ini mohon betul-betul kita pikirkan bersama. Semua orang tahu bahwa PIK itu punya siapa dan kekuatannya seperti apa. Mari kita pikirkan bersama-sama. Nah, ini narasi yang sangat tajam sekali. Yang pertama adalah semua orang tahu itu berarti kalau sebuah berita kekuatannya ada di ketersebarannya atau sabatabit tawatur bahasanya itu. Jadi semua orang sudah bicara begitu sehingga dianggap semua orang tahu. Atau narasi itu masuk kepada sejenis narasi aksiomatis seperti kausalitas misalnya, yang semua orang yang berakal itu sudah pasti paham bahwa PIK itu kuat sekali dan siapa yang punya. Nah ini sebetulnya butuh penjelasan lebih konkret kenapa bisa berani dikatakan semua orang tahu. Kalau kita tarik kepada adanya bukti atau dalil itu ada dua, ada yang dalil jali, ada yang dalil khafi. Dalil jali itu yang sangat terang menderang, semua orang bisa tahu gitu. Misalnya kalau dalam fikih itu kewajiban puasa, kutiba alaikumussyam, kewajiban sholat, itu masuk kepada bidoruri namanya, sudah pasti semua orang tahu. La yahtaju ilan nadri, tidak butuh pertimbangan pengkajian gitu. Tetapi ada dalil khafi di mana yudrikuhu ahlun nadri, dalil yang tersamar, yang mana yang bisa mencapai itu adalah orang-orang yang biasa mengkaji. Nah kira-kira dalil apa yang dipakai untuk mengatakan kalau PIK itu kuat sekali? Kalau yang jali mungkin karena kita sudah berpikir bahwa when there is money there is power. Ketika ada uang, maka ada power, ada kekuatan. Siapa yang punya banyak uang, maka dia pasti punya banyak kekuatan. Itu dalil yang semua orang paham. Ya kita kalau hanya untuk tahu betapa banyaknya duitnya PIK, ya kita lihat saja propertinya. Itu kan triliunan. Oh berarti memang banyak duit, kuat. Itu. Tapi ada dalil khafi juga. Ada satu pendekatan, pembuktian bahwa memang kuat. Nah dan ini butuh telaah untuk bisa menangkap yang ini. Salah satunya misalnya adalah ketika ada sengketa, ada perdebatan di stasiun TV, selevel TV1 misalnya, di mana di situ didatangkan kelompok yang mungkin mempersoalkan, dari mulai nelayan sampai bahkan di situ aktivis, sampai di situ MUI, yang diturunkan atau dari pihak PIK itu yang menanggapi justru bukan orang PIK-nya, tapi Agus Rofi. Bahkan ketika di ELC ada perdebatan langsung dengan Pak Said Didu, di mana Pak Said Didu ini sudah termasuk yang paling power dalam rangka mempersoalkan PIK. Lagi-lagi yang menghadapi Gus Rofi. Artinya serangan yang sebegitu dahsyat, PIK 2 ternyata tidak turun tangan. Tidak ada orang yang, apalagi sampai yang punya turun tangan gitu, menjelaskan. Tidak ada. Yang ada Gus Rofi lagi. Berarti sehebat apapun serangan kepada mereka, cukup dihadapi dengan Gus Rofi. Dari sini kita paham berarti serangan-serangan sedahsyat itu bagi mereka belum ada artinya apa-apa, sehingga cukup dihadapi dengan yang seperti itu. Kalau misalnya Gus Rofi dikirim oleh PIK, atau ya secara entah formal tidak formal memang mewakili PIK,
dan sebagainya, atau mungkin itu pemilihan narasumber dari TV One saja, wallahu a'lam pertimbangannya. Tetapi setidaknya berarti serangan-serangan selama ini belum berarti sama sekali buat PIK. Kenapa? Karena PIK tidak punya tindakan yang dahsyat gitu. Seperti raja itu kalau berperang atau kalau diserang orang itu kan dia lihat siapa yang nyerang. Wah, pasukan tidak besar, maka cukup diturunkan pengamanan kelas standar saja. Ya sama dengan tim sepak bola lah. Kalau pertandingan persahabatan atau melawan musuh yang tidak terlalu gawat kan biasanya lini-lini garis keberapa yang diturunkan kan begitu. Nah itu kalau diteliti mungkin itu salah satu dari bukti atau dalilun khafiyun bahwasanya memang PIK ini kuat sekali. Nah ditambah dengan tadi punya uang gitu. Ya jelas kuat. Siapa yang tidak tahu kalau punya uang itu adalah kuat gitu. Semakin banyak uangnya semakin kuat. Sehingga yang kita lihat yang berkecamuk di publik, yang berdebat di publik itu menjadi kita sendiri. Yang pro yang kontra, PIK-nya mah adem baik, nggak ikut-ikut. Itu kan di sedang acara rapat kerja antara komisi dengan KKP kalau tidak salah, komisi yang membidangi itu. Ya mereka yang berbicara gitu. Ketika ada pun pro kontra, ya yang kontra, yang pro ya di antara mereka. Orang PIK-nya mah nggak ada. Luar biasa kalau begitu ya. Jadi belum sampai memposisikan mereka harus turun tangan secara langsung, menghadapi secara langsung. Jadi belum derby lah bagi mereka ini ya. Belum padahal kalau kita lihat ada demo, ada rakyat, ada ini, ada itu, ada aktivis, bahkan ada MUI, ada ulama juga. Mereka Gus Rofi lagi. Satu untuk semua gitu. Artinya mungkin sudah ditakar ya paling segitu. Itu ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita semua ini maksudnya tentu bukan segenap rakyat saya kira, tapi ya mereka yang dibayar oleh negara, dihidupi oleh negara untuk dituntut bekerja mengawasi laut misalnya. Jangan ada pelanggaran di situ. Makanya mereka harus mengawasi. Kemudian komisi di DPR yang mengawasi kinerja mereka, yang mengawasi juga. Kadang-kadang mengawasi ini seperti diterjemahkan ya cuman cukup melihat. Enggak, mengawasi itu kalau secara kasar kan mengatakan awas, jangan melanggar kan begitu. Mengawasi kan itu satu kata dengan awas ya. Jadi memastikan tidak ada pelanggaran, bukan cuma nonton. Ya sama dengan anak kecil jaga orang jemur padi lah kan, bukan cuma suruh ngeliatin padi mengering ketika dijemur. Enggak, takut ada ayam suruh usir. Ya, tapi masa harus dijelaskan bahwa mengawasi itu begitu? Enggak, maksud saya begitu. Mengawasi itu bukan hanya melihat gitu. Sehingga apapun yang terjadi ya dilihat aja. Itu bukan mengawasi, itu namanya melototin ya, atau melihat namanya. Kalau mengawasi ini ada bahasa awas kalau melanggar. Artinya menjaga jangan sampai ada pelanggaran. Ya, jadi kita doakanlah semoga jangan sampai, walaupun ternyata bahasa negara dalam negara itu keluar dari anggota DPR. Bukan lagi omongan rakyat kecil, tapi itu sudah tembus ke atas. Ya entah itu atas nama afirmasi atau apa. Tetapi ternyata narasi itu sudah sampai ke sentral tertingginya. Sudah tembus ke gedung parlemen gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya perhatikan narasi, mari kita pikirkan bersama-sama. Sesuatu yang dinarasikan mari kita pikirkan bersama-sama. Itu kalau misalnya masalah mari kita atasi bersama-sama. Mari kita galang kekuatan bersama-sama. Ini memang menunjukkan bahwa yang dilawan itu besar sekali. Walaupun saya tidak tahu persis apa maksudnya kita pikirkan bersama-sama itu. Apakah untuk menghadapi PIK yang semua orang tahu kekuatannya dan siapa yang punya? Atau bukan mungkin ya, bukan untuk itu mungkin ya. Mungkin bagaimana cara memajukan bangsa ini. Karena narasi itu kalau tidak sore ya tidak boleh kita pastikan sore. Walaupun mungkin secara kronologis pembahasannya setelah bicara PIK ini, PIK itu lalu muncul mari kita pikirkan bersama-sama. Ya tentu ini kayaknya lebih mudah ditangkap pemahamannya. Solusinya bagaimana kita pikirkan bersama-sama. Cara ngatasinya bagaimana kita pikirkan bersama-sama. Namanya solusi berarti dari persoalan, namanya mengatasi berarti dari permasalahan yang dimunculkan oleh siapa?
tidak mungkin ada narasi mari kita pikirkan bersama-sama kalau masalahnya kecil. Apa iya misalnya ART tiba-tiba di rumah itu nggak ada micin, lalu yang punya rumah berpikir rapat sampai ada narasi ini kita kekurangan micin, mari kita pikirkan bersama-sama. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya tidak relevan bahasa itu. Mesti masalah yang dihadapi sangat besar, sehingga kalau satu atau dua orang atau tidak ada kebersamaan dalam mengatasi, maka tidak terselesaikan masalah itu atau tidak bisa dilawan musuh itu, sehingga butuh narasi mari kita galang kekuatan bersama-sama. Ini bukan mau memindahkan tai cicak yang kecil sehingga cukup dengan lidi. Ini mau menyapu sampah yang dahsyat sekali sehingga mari kita jadi sapu lidi, gabung, bersatu kita teguh. Mungkin kira-kira begitu. Walaupun nggak ngerti apa persoalannya. Apa mungkin persoalannya adalah bukan hanya masalah PIK, tetapi ada mungkin dari pemangku-pemangku jabatan itu yang terlalu mengedepankan kepentingannya sendiri, tidak terlalu mengedepankan kepentingan rakyat yang ada dalam tanggung jawabnya, sehingga ketika membuat kebijakan atau apapun, membuat perizinan atau apapun, tidak terlalu pro kepada rakyat misalnya, sehingga itu menjadi dianggap masalah besar, bukan kehabisan micin. Mungkin maksudnya rumahnya mau rubuh, atau rumahnya mau ganti bendera, atau rumahnya mau disita, sehingga wajar kalau kepala keluarga mengumpulkan semua keluarganya lalu bilang ini masalah besar, mari kita pikirkan bersama bagaimana cara mengatasinya. Nah, kira-kira begitu ya. Saya cuma bicara relevansi dari bahasa. Saya buat konten seperti ini karena saya tahu semua yang mendengar bahasa dari Pak DPR ini sudah punya penafsiran masing-masing. Tidak akan terpengaruh dengan saya menafsirkan apa. Allahumma tinha